Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tama Explore. Kali ini posisi saya lagi di taman ya, di daerah Tungtung Bukdo, Kota Mesong. Sore hari ini saya bakal sore ini saya ditemenin sama teman saya. Hai, Namanya siapa Om? nama saya Rivaldo. Oh iya, Rivaldo. Ya di kesempatan sore hari ini kita bakal tanya jawab ya. Ada yang ngasih pertanyaan, kita bakal bikin Q&A. Nah, Oke. kita bakal tanya jawab tentang seputar Korea ya, teman-teman yang udah ngechat secara pribadi di Messenger ataupun YouTube aku. Kita mulai aja mungkin ya. Siap. Oke. Jadi langsung aja nih. Siap. Oke. Jadi nih aku mau nanya Mas. Yang pertama nih, Iya. bagaimana sih proses ke Korea itu? Proses Korea ya. Iya. Proses Korea itu sebenarnya mudah banget sih, tapi tidak semua orang banyakan tahu tentang proses Korea ya. Karena proses Korea itu ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa ikut LPK ya, kayak lembaga pendidikan Korea itu ya. Oh iya. Nah, dan yang kedua kita bisa secara pribadi. Dalam arti kita tidak ada agensi ataupun tidak ada PT apapun, kita langsung sendiri pribadi juga bisa langsung daftar. Jadi mandiri gitu. Nah, bisa mandiri gitu. Nah, itu enaknya itu proses LPK apa sendiri itu enaknya itu yang mana? Ya kalau dari saya pribadi ya, saya pengalaman pribadi waktu dulu itu karena saya mungkin orang yang belum pernah ke Korea ya, ataupun di dunia luar negeri ya, saya lebih baik memilih ke LPK. Karena kenapa? Kalau di LPK itu kita tahu gitu dari prosesnya, caranya. Memang di LPK itu kayak sedikit lebih mahal gitu, karena ada jasa-jasa gitunya, daripada ketika kita mandiri ya. Kalau kita mandiri itu kita bingung gitu mau cara sending gimana, belajar juga kita otodidak, otomatis kita nggak bakal tahu gitu kan. Nah, gitu lah menurut saya sih. Bagi kalian yang pemula, saya saranin ya lebih baik LPK dulu kalau memang belum tahu. Jadi, Oke. siap. Next. Yang kedua Mas, Oke, siap. di Korea itu biasanya kontraknya berapa tahun? Di Korea itu kontraknya 4 tahun 10 bulan ya. Itu sebenarnya sih kontrak Korea itu 3 tahun, tapi kita bisa diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan gitu. Nah, jadi selama 3 tahun kita udah selesai, kita bisa mengajukan bahwa kita pengen lanjut gitu kerja. Jadi kita bisa nambah. Berarti itu kontrak pertama itu 3 tahun dulu. 3 tahun Nanti dulu. mau diperpanjang apa enggaknya itu terserah kita atau gimana? Ya terserah masing-masing pihak sih. Jadi intinya sih persetujuan antara kita sama pabrik gitu. Jadi 4 tahun 10 bulan. 4 tahun 10. Oke, siap. Yang ketiga Mas, Oke, next. di Korea itu biasanya nanti kita kerja apa? Terus ada sektor pekerjaan seperti apa aja? Nah, di Korea itu ya, bagi kalian yang masih pemula itu kalian wajib tahu ya, dan harus tahu di sini ya, bahwa Korea itu cuma ada yang namanya ada program-program dari pemerintah gitu, namanya G2G. Jadi bagi kalian yang pengen ke Korea itu lebih baik ikutin program pemerintah, karena itu sistemnya resmi gitu. Nah, di sana kita cuma ada 2 sektor, yaitu ada fixing, jadi kayak di laut gitu, dan yang satu lagi itu di pabrik gitu. Pabrik. Berarti cuma 2 pilihan aja. 2 pilihan, tapi bisa juga sih ada yang melalui PT gitu. Melalui PT dengan biaya yang sangat besar banget, dan itu tidak bisa menjamin ke Korea juga. Banyak penipuan lah. Tapi kalau kita lewat PT itu apakah kita jadi resmi atau tidak? Ya memang kita jadi resmi, nanti kita juga dapat namanya ID card ya. Oh, ID card. Dengan visa S10. Tapi kebanyakan yaitu kontraknya cuma 1 tahun biasanya, 1 tahun perpanjangan, tahun perpanjangan. Oh gitu ya. Ribet berarti ya gitu. Ya, ribet enak lah. ya. Lebih baik yang resmi aja, walaupun memang prosesnya lama gitu. Oh, siap. Next. Oke Mas, masih ada nih Mas, 2 lagi nih. Siap. Untuk kalian apa sih yang enggak? Yang keempat Mas, Siap. di Korea itu boleh pindah pabrik apa enggak? Di Korea ya, di Korea itu sebenarnya sih kita bebas ya. Jadi dalam kontrak 3 tahun itu kita boleh yang namanya pindah pabrik sampai 3 kali. Kayak saya pribadi ya, saya itu selama 3 tahun itu udah pindah 3 kali ya. 3 kali. Jadi kadang masing-masing per tahun satu kali, tapi
gak enaknya pindah terus itu kita nggak dapet apa namanya tejigem gitu Jigam. atau uang pesangon gitu. Jadi apalagi kita belum setahun terus kita pindah, jadi pesangonnya itu kayak gugur gitu. Berarti Jadi- kalau udah setahun Tejigem itu dapat apa enggak? Kalau udah setahun itu tejigem kita bisa dapat, tapi kalau belum setahun walaupun kurang sehari itu kita tetap nggak bisa gitu. Nggak bisa. Oh, jadi intinya sih kita boleh pindah, bahkan per tahun kita pindah juga. Kalau kita memang harus pindah ya boleh gitu. Tapi saya usahain sih sebisa mungkin untuk kalian ya jangan pernah pindah lah, karena pindah itu kayak kita mau tinggalnya di mana gitu. Sedangkan musim di Korea ada musim dinginnya yang gak enak gitu kan sekarang nih. Habisin duit pasti Habisin ya. duit pastinya, terus juga dari apa namanya uang pensiunan potong. Iya gitu kan. benar. Jadi banyak kerugian lah. Oh, oke siap. Nih yang terakhir Mas. Oke. Mungkin nih netizen juga ini penasaran nih sama ini nih pertanyaan ini nih. Oh, apa itu? Nih di Korea gajinya itu berapa? Oh iya, mungkin banyak yang penasaran bagi kalian ya, terutama yang kayak masih pemula ya. Ada yang bilang gajinya itu 20 juta lah, 30 juta, bahkan sampai 50 juta lah. Banyak yang gitu ya. Jadi gini ya, saya mau klarifikasi tentang gaji Korea juga di sini ya. Kebetulan ada yang nanya. Jadi Korea itu sebenarnya gajinya sama, rata gitu. Dari antara fishing sama ya mungkin fishing beda-beda dikit lah. Cuma bedanya kan gak ada jam lembur kalau Jam fishing. lembur. Iya. Tapi kalau untuk pabrik itu semua sama lah. Kita makanya UMR ya. Dan di mana per bulan itu kita UMR-nya 1.800.000 sekian lah. Iya. Kalau di rupiah mungkin kurang lebih 20 juta ya guys ya. Nah, Mantap juga ya. jadi itu Korea itu tidak bisa dibanding, bisa disamaratakan ya. Gajinya itu ada yang kok anak saya gajinya sedikit, kok tetangga gajinya besar. Terkadang kan kita iri-irian gitu, kok apa perbedaannya apa gitu sama-sama di Korea gitu. Nah yaitu 1 jam kerja ya, jam kerja kita dihitung aja lah, kita nggak bakal bohong lah, jam kerja terus jam lembur ya. Jadi kalau yang gajinya sampai 5 juta, 6 juta mungkin dia kerjanya full time mungkin. Kayak pabrik masnya ini nih. Full time, jadi Kayak robot ya. udah kayak robot banget beneran, dan itu nggak ada kehidupan banget. Jadi itu jadi terus juga di Korea itu ada namanya potongan guys. Jangan salah, kalian itu ada yang namanya potongan kayak kita sodakse ya, pajak pendapatan itu kurang lebih ya 1 juta won, 100.000 won kurang lebih lah itu rata-rata di sini rata-rata. Terus dari Juminse pajak penduduk gitu, pajak penduduk kita dapat potongan lagi. Terus dari Gonggong Bohom asuransi kesehatan, nah asuransi kesehatan aja kita dapat potong lagi gitu kan. Terus juga kayak apa itu Gukmin. Nah, Gukmin aja itu kita potong lagi. Apalagi kalau seandainya makannya dipotong, asramanya dipotong, habis lah. Habis benar. Jadi Korea itu nggak bisa disamaratakan, walaupun memang basicnya itu 1.800.000 ya, 20 juta itu kita bisa jadi cuma bisa nerima 15 juta lah, 10 juta lah. Apalagi kita belum kebutuhan di sini loh. Nah, iya. Kebutuhan di sini tuh namanya rokok aja udah mahal banget. Apalagi belum inilah itulah, apalagi kalau yang biasa tukang pijit lah, iya nggak karaoke lah tuh. Kadang cuma namanya doang guys. Jadi kalian jangan berpikir yang wah Korea itu wow gajinya gede. Terus kalau sama anak Koreaan hidupnya terjamin gitu. Padahal mah nggak nentu ya. Nggak nentu. Pulang-pulang cuma bawa koper doang. Paling pensiunan mungkin. Udah Mas. Tapi taruh, nih aku mau nanya juga nih. Siap. Setiap pabrik itu potongannya sama nggak sih? Setiap pabrik di Korea lah semua lah. Apa beda-beda gitu? Jadi potongan di Korea itu beda-beda ya. Jadi ada yang kayak Gukmin ya. Gukmin itu kayak dana pensiun. Nah, dana pensiun itu beda-beda. Ada yang kadang 60.000 lah, ada yang 80.000, 100.000, bahkan ada yang kayak masnya ini nih sampai hampir 200.000 guys, hampir 2 jutaan itu dana pensiunnya aja. Nah, terus juga dari Gonggong Bohomnya itu gede. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. Beda-beda berarti ya. Beda-beda, nggak semua sama. Oke. Paling udah cukup sih gitu. Gitu Itu ya. intinya aja sih. Oke, bagi kalian ya yang ibaratnya masih ada pertanyaan tentang seputar Korea ya, kalian bisa komen di bawah ini, kalian bisa kasih masukan. Nah, saya juga bukan orang penting di sini, saya juga sama kuliah, visanya sama, dan seenggaknya saya berbagi pengalaman aja gitu. Itu tahu Informasi ya. bagi informasi dan sebisa saya lah. Kalau memang itu salah atau kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafin aja guys. Iya, oke. Nah, oke, sekian aja video saya.
Jangan lupa subscribe. Oke, aduh ya. Oke, dukung terus ya video saya untuk bisa berkembang, support terus dengan cara gimana itu? Subscribe guys. Subscribe guys, subscribe ya, subscribe dulu, subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komennya serta share lah bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang ini. Barangkali teman-teman juga pengen ke Korea agar bisa lebih tahu dan lebih pintar ya. Oke, cukup kali ini ya video dingin-dingin di sini. Dingin lah dingin. Soalnya di sini dingin banget ya, udah musim dingin. Jadi cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.